Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia. Halo, perkenalkan saya Aulia Zikrullah. Saya adalah orang Minang. Keluarga saya berasal dari sebuah kota kecil yang indah di bawah kaki Gunung Merapi, yaitu Kota Parang Panjang. Kota yang menjadi titik perlintasan kota-kota besar yang ada di Sumatera Barat. Dalam sehari-hari, saya menggunakan bahasa Minang sebagai bahasa utama saya. Bahasa Minang sendiri terdiri dari berbagai dialek yang berbeda-beda, tergantung daerah tempat berkembangnya. Bahkan perbedaan tersebut terjadi antar kampung yang dipisahkan oleh sungai. Dialek yang saya gunakan adalah dialek Agam Tanah Datar. Hal tersebut dipengaruhi oleh tempat tinggal saya, yaitu Kota Parang Panjang yang berada di antara daerah Agam dan Tanah Datar. Di Minang, kami menganut adat sistem garis keturunan ibu, atau yang lebih dikenal dengan sebutan matrilineal. Hal tersebut menjadi penyebab banyaknya keluarga di Minang sangat menginginkan lahirnya anak perempuan dari hasil pernikahannya. Terlebih lagi, pembagian harta warisan adat di Minang hanya diberikan kepada perempuan. Anak laki-laki tidak memiliki hak dalam menerima harta warisan adat. Jika suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, sebagai gantinya, anak dari adik atau kakak perempuan dari bagian perempuan yang akan menerima hak warisan tersebut. Tradisi ini dilakukan untuk menjadikan laki-laki Minang sebagai seorang yang mandiri dalam hal keuangan dan tidak bergantung kepada harta warisan. Sebagai orang Minang, keluarga saya menjalankan nilai, tradisi, dan adat yang masih kuat di dalam kehidupan. Banyak tradisi yang kami lakukan. Salah satunya adalah makan bajamba. Tradisi makan bajamba adalah tradisi yang sudah lama ada di Minang. Tradisi ini merupakan tradisi makan secara bersama-sama yang dilakukan oleh orang Minang dalam rangka menyambut acara penting, seperti acara keagamaan, pernikahan, ataupun kegiatan penting lainnya. Makan bajamba biasanya dilakukan dengan jumlah yang banyak. Nantinya orang-orang tersebut akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang berisi beberapa orang. Kelompok-kelompok tersebut akan melingkar dan berbaris sepanjang makanan yang sudah disiapkan di depan mereka. Selain untuk memeriahkan suatu acara, makan bajamba juga berfungsi sebagai peningkat rasa solidaritas kami. Berbicara tentang makanan khas daerah, makanan yang paling terkenal dari daerah Sumatera Barat adalah rendang. Makanan ini sangat populer di Indonesia hingga dunia. Dengan rasa yang khas, membuat semua orang akan selalu ingat dengan rasanya. Dalam budaya masyarakat Minangkabau, rendang memiliki arti yang sangat penting. Rendang menjadi hidangan wajib pada setiap acara penting seperti perayaan adat Minangkabau dan menyambut tamu kehormatan. Rendang memberikan filosofi makna kepada kehidupan masyarakat Minangkabau. Ada 3 filosofi yang terkandung dalam proses memasak rendang, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan kegigihan. Hal tersebut muncul karena dalam proses memasak rendang membutuhkan waktu yang sangat lama, sehingga disinilah kesabaran, kebijaksanaan, dan kegigihan seseorang diuji. Saat kecil, saya sering memainkan permainan tradisional di daerah saya. Salah satunya adalah Pak Tekong.
Secara keseluruhan, permainan ini hampir sama dengan petak umpet. Tetapi, permainan ini menggunakan kaleng bekas atau ranting kayu sebagai media permainannya. Media tersebut akan disusun. Ada 2 kelompok yang akan bermain di dalam permainan ini. Yang pertama adalah kelompok penjaga, dan yang kedua adalah kelompok yang bersembunyi. Sebelum bermain, semua pemain diharuskan memegang sendal untuk melempar media yang telah disusun. Jika kelompok yang bersembunyi bisa melempar media tersebut hingga jatuh, maka ia boleh bersembunyi kembali. Dan kelompok yang menjaga harus menyusun media tersebut kembali. Pancasila dalam kehidupan saya. Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam menjalankan adat istiadat, saya dan keluarga saya juga menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kami menjalankan kehidupan yang berdasarkan norma agama yang kami yakini. Kami menjalankan adat sesuai dengan prinsip yang tertanam di kebudayaan Minangkabau, yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Prinsip ini memiliki arti adat berlandaskan pada agama dan agama berlandaskan pada Al-Quran. Hal tersebut menunjukkan semua yang kami lakukan dilaksanakan berdasarkan pada norma agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dari kecil, kami diajarkan etika berkomunikasi dengan orang lain. Etika tersebut kami kenal dengan sebutan kato nanampe, kato mandaki, kato malereng, kato mandata, dan kato manurun. Setiap kato memiliki fungsi tersendiri. Sebagai contoh, kato mandaki, etika ini kami pakai ketika berbicara dengan orang lebih tua. Kato malereng dipakai ketika berbicara dengan orang yang dituakan secara adat atau orang-orang yang terhormat dari satu sosial yang disandangnya. Selanjutnya, kato mandata yang merupakan cara berkomunikasi kami dengan teman sebaya. Dan yang terakhir adalah kato manurun. Kato ini digunakan saat berbicara kepada orang yang lebih kecil. Etika yang tertuang dalam kato nanampe tersebut mengajarkan kami sebagai orang Minang untuk selalu menjalankan tata krama saat berinteraksi dengan orang lain. Etika tersebut menuntun kami untuk menjalankan kehidupan yang saling menghormati dan beradab. Persatuan Indonesia. Walaupun memiliki suku yang berbeda-beda, keluarga besar dari ibu dan ayah saya selalu mengutamakan persatuan. Setiap suku di Minang ini memiliki adatnya masing-masing, tapi semuanya akan bersatu di bawah nama Minang tanpa membeda-bedakan suku tersebut. Hal itu terlihat jelas ketika 2 orang yang menikah dengan suku yang berbeda. Mereka akan menyatukan adat mereka sehingga acara pernikahan tersebut berjalan dengan lancar. Dalam perbedaan pendapat, semua anggota keluarga akan menghargai dan menerima pendapat dari semua orang, dan mereka akan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam keluarga besar, ketika kami ingin menentukan atau membuat suatu keputusan, kami selalu mengadakan musyawarah mufakat yang melibatkan 3 pilar utama kepemimpinan atau yang biasa disebut dengan 3 tungku sajarangan. Pilar-pilar tersebut adalah alim ulama atau bisa disebut sebagai tokoh agama, nenek mama atau biasa disebut dengan tokoh adat, dan cadiak pandai, orang-orang intelektual. 3 pilar kepemimpinan tersebut selalu diikutkan dalam semua musyawarah keluarga besar kami. Hal tersebut digunakan sebagai acuan pendapat dari berbagai sudut pandang. Hasil musyawarah yang diambil diharapkan akan sesuai dengan kepentingan bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir, dalam membangun rumah adat, kami lakukan secara bergotong royong. Setiap anggota suku akan berpartisipasi dalam membuat rumah tersebut. Semua pekerjaan dibagi rata.
Tidak ada orang yang berada di atas orang lain. Setelah rumah tersebut selesai dibangun, semua orang berhak untuk menggunakannya, karena setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam sukunya. Ini mencerminkan nilai dari sila kelima, bersikap adil dan menghormati hak sesama manusia. Halo teman-teman semua, di akhir video ini saya akan menyampaikan nilai-nilai yang saya dapatkan selama mengerjakan proyek ini. Selama penulisan skrip, saya mendapatkan banyak pengetahuan, terutama tentang Pancasila dan kebudayaan saya sendiri. Saya bisa menggali lebih dalam apa itu Pancasila dan bagaimana pengamalannya dalam kehidupan saya. Dan ternyata selama ini adat dan tradisi yang saya jalankan sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Dengan proyek ini, saya dapat lebih mengenal dan mengamalkan Pancasila dengan lebih baik dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekian, terima kasih.